Warahmatullahi wabarakatuh. Karena untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ukuran letak ya, ukuran letak data. Jadi yang kemarin kita bahas, kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, yang sekarang kita bahas adalah ukuran letak data. Nah, sebenarnya nanti akan ada 3 ukuran letak yang akan kita bahas. Yang pertama kuartil, yang kedua desil, yang ketiga adalah persentil. Kuartil, dari kata-kata kuartil ya. Kuartil itu artinya apa? Kuartil itu berarti 4, dibagi menjadi 4 ya. Kuartal itu bagi 4 ya. Kalau desil itu data itu dibagi 10 bagian. Kalau persentil, data itu dibagi menjadi 100. Nah, sekarang menentukan kuartil dulu yang pertama kita bahas. Untuk data tunggal. Jadi di sini nanti ukuran datanya itu lebih dari 4. Nah, karena ada 4 ukuran ya. Karena kuartil data dibagi menjadi 4. Jadi nanti kalau misalkan kita punya data. Data itu dibagi menjadi 4. Ini 1 bagian, ini 2, ini 3, di sini 4. Jadi yang pertama ini, yang pertama yang mendapatkan 1/4 bagian itu namanya Q1 atau kuartil 1. Yang mendapatkan 2 bagian berarti 1, 2 bagian ini dinamakan dengan Q2, batasnya namanya Q2 atau kuartil yang kedua, atau kemarin sudah kita bahas adalah median. Jadi Q2 itu sama saja dengan median. Yang mendapatkan 3 bagian berarti 1, 2, 3 itu batasnya adalah Q3 atau kuartil yang ketiga. Nah, jadi yang data pertama ingat, untuk menentukan kuartil berarti datanya harus diurutkan dulu. Diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi, data yang paling kecil itu dinamakan X1 atau X-min, data paling kecil. Yang paling besar berarti X-max atau data yang paling besar. Jadi, langkah-langkahnya seperti ini. Tentukan median dulu. Langkah pertama, tetap kita harus mencari median dulu, itu paling gampang. Median kemarin berarti yang tengah-tengah. Nah, setelah menentukan median, berarti kan data dibagi menjadi 2 dulu, karena tengah-tengahnya berarti ada yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, yang sebelah kirinya itu berarti kita bagi 2 lagi. Nah, batasnya itu berarti ketemu Q1-nya. Nah, yang bagian kanan tadi berarti dibagi 2 lagi. Nah, batasnya adalah Q3. Jadi yang pertama bagi 2 dulu ketemu Q2. Setelah itu bagian yang depan ini dicari dari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu berarti sebagai Q1, yang belakang tengah-tengahnya berarti sebagai Q3. Nah, di sini ada kuartil pertama atau Q1, berarti mendapat 1/4 bagian. Terus kalau kuartil kedua berarti tengah-tengahnya ya, berarti menjadi 2 bagian atau median. Kalau kuartil yang ketiga berarti membagi menjadi 3/4 bagian. Nah, sebagai contohnya, tentukan kuartil pertama, kedua, dan ketiga untuk data berikut. 1, 3, 6, 9, 14, 18, 21. Sudah urut ya? Sudah. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganjil. Kalau mencari yang ganjil kemarin apa? Berarti kan 7 ditambah 1 dibagi 2. Berarti data yang keempat. Atau misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tinggal tengah-tengahnya di mana? Di sini bagiannya 3, di sini juga 3. Berarti tengah-tengahnya adalah data yang keempat, 9. Ini sudah kita ambil sebagai Q2. Depannya masih ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Tengah-tengahnya mana? Yang di sini, yang X2. Nah, belakangnya sama, ada 1, 2, 3. Tengah-tengahnya mana? Yang X6 atau data yang ke-6. Berarti ketemu Q2-nya 9, Q1-nya 3, dan Q3-nya adalah 18. Nah, jadi seperti kemarin rumusnya, karena datanya ganjil, berarti kuartil keduanya tinggal 7 ditambah 1 dibagi 2, berarti data yang keempat. Data keempat berapa? 9. Kuartil pertamanya tadi tinggal dibagi 2 ya, depannya dibagi 2, 3. Kuartil yang ketiganya adalah 18. Sudah paham ya? Lanjut. Nah, nanti akan ada namanya statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkai itu kalau kita buat bagannya itu seperti ini. Yang ini adalah Q2, ini Q1, ini Q3, di sini X minimum, di sini X maksimum. Berarti ini data terkecil, ini data yang terbesar. Contohnya sebagai contoh soal yang di sini tadi. Data terkecilnya berapa? 1, terbesarnya 21. Terus X Q2-nya 9, Q1-nya 3, Q3-nya 18. Tinggal kita buatkan. Di data yang tadi kita dapatkan ini Q2, Q2-nya tadi 9, ini Q1, ini Q3, ini X minimal, ini X maksimal. Gampang ya?
Nah, sekarang contoh soalnya ini. Tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari statistik 5 serangkai untuk data berikut. Dilihat datanya. Sudah urut belum? Belum. Berarti nanti kalian urutkan dulu. Terus dicari kuartil pertama, kedua, ketiga. Terus dibuat bagan statistik 5 serangkai. Ya, nanti dicoba dikerjakan ya. Untuk pertemuan saya akhiri sampai di sini, terus nanti kita lanjutkan atau besok kita lanjutkan untuk kuartil data kelompok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.